ASII, raksasa, Indonesia yang masih layak dikoleksi, sampai 2028. Di video kali ini kita akan bahas saham ASII dari keunggulannya, sampai kelemahan dari saham ASII dan persaingan bisnis, terutama dengan produk-produk Cina yang banyak sekali masuk ke Indonesia. Dan apakah ASII masih akan terus bisa bertahan? Simak video ini sampai habis. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini. Dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Kalau bicara saham yang sudah bertahan puluhan tahun, bisnisnya ada di mana-mana, dividennya rutin, dan jadi tulang punggung ekonomi Indonesia, maka salah satu nama terbesar adalah ASII. Banyak orang mengenal Astra cuma sebagai perusahaan mobil. Padahal kenyataannya, ASII jauh lebih besar dari itu. Mereka punya bisnis, otomotif, alat berat, tambang, pembiayaan, agribisnis, infrastruktur, teknologi, bahkan kesehatan. Dan justru karena bisnisnya tersebar, ASII sering disebut mini ekonomi Indonesia. Hari ini kita bahas secara brutal dan lengkap bagaimana kondisi ASII dari 2024 sampai 2026. Ancaman yang mulai muncul, peluang menuju 2027 sampai 2028, apakah masih layak DCA atau justru mulai kehilangan kekuatan? Apa itu ASII? ASII adalah PT Astra International Tbk. Ini salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Mereka bukan cuma jual mobil Toyota atau Honda. Astra punya kerajaan bisnis yang sangat luas. Bisnis ASII sebenarnya apa saja? 1. Otomotif. Ini bisnis paling terkenal. ASII menguasai Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, Wood Trucks, Astra Honda Motor. Dan market share mobil Astra di Indonesia sangat besar. Selama bertahun-tahun, lebih dari separuh mobil Indonesia berasal dari grup Astra. 2. Alat berat dan tambang. Nah, ini yang sering diremehkan investor pemula. ASII punya UNTR, United Tractors, bisnis alat berat, kontraktor tambang, batu bara, emas, nikel. Dan ketika harga komoditas naik, segmen ini bisa jadi mesin uang luar biasa. Bahkan pada 2024 segmen alat berat dan energi menjadi kontributor pendapatan terbesar ASII. 3. Jasa keuangan. ASII juga punya FIF, Astra Credit Companies, pembiayaan motor, leasing mobil, asuransi. Jadi bukan cuma jual kendaraan, mereka juga untung dari cicilannya. Ini model bisnis yang sangat kuat. 4. Agribisnis. Lewat AALI, Astra Agro Lestari. Bisnis sawit mereka besar, jadi ketika harga CPO naik, ASII ikut menikmati. 5. Infrastruktur dan teknologi. Astra juga mulai masuk. Jalan tol, logistik, digital, teknologi, kesehatan. Mereka sadar, masa depan tidak bisa cuma bergantung pada mobil bensin selamanya. Kondisi ASII tahun 2024. 2024 sebenarnya masih cukup kuat untuk ASII. Pendapatan ASII naik menjadi sekitar 330 triliun rupiah lebih. Laba bersih juga tetap stabil di atas 34 triliun rupiah. Ini luar biasa. Karena kondisi ekonomi saat itu, daya beli mulai melemah. Bunga tinggi, persaingan otomotif makin brutal. Tapi ASII masih bertahan kuat karena mereka tidak bergantung pada satu sektor saja. Kenapa ASII kuat? 1. Diversifikasi gila-gilaan ini kekuatan terbesar Astra. Kalau otomotif melemah, tambang bisa menopang.
Kalau batu bara turun, leasing masih jalan. Kalau sawit naik, profit tetap hidup. Makanya ASIA lebih tahan banting dibanding perusahaan yang cuma punya satu bisnis. 2. Brand sangat kuat. Toyota Indonesia, Astra. Honda Motor, Astra. Banyak orang bahkan tidak sadar. Mereka setiap hari memakai produk grup Astra. 3. Cash flow sangat besar. ASIA itu mesin cash flow. Mereka punya penjualan besar, pembiayaan, dividen anak usaha, tambang, alat berat. Dan ini membuat Astra punya napas panjang saat krisis. Masalah besar ASIA di 2025 sampai 2026. Nah, sekarang kita masuk bagian paling penting, karena masa depan ASIA tidak semudah dulu. 1. Daya beli melemah. Ini masalah utama. Penjualan mobil nasional mulai melambat. Orang mulai menunda beli mobil, lebih hati-hati kredit, fokus kebutuhan pokok. Bahkan analis memperkirakan penjualan otomotif 2025 tidak sekuat harapan awal. Dan ini berbahaya, karena otomotif tetap salah satu tulang punggung Astra. 2. Gempuran mobil Cina dan EV. Nah, ini ancaman paling serius menuju 2027 sampai 2028. Dulu Astra nyaman sekali. Sekarang, pasar mulai berubah brutal. BYD, Chery, Wuling, GAC, dan brand China lainnya mulai menyerang Indonesia. Dan mereka datang dengan fitur lebih lengkap, harga agresif, teknologi EV, desain modern. Bahkan komunitas otomotif online mulai ramai membahas tekanan EV Cina terhadap dominasi Astra. Ini ancaman nyata, karena Toyota dan brand Jepang terkenal lebih lambat bergerak di EV dibanding Cina. 3. Era mobil berubah. Dulu kekuatan Astra, mobil bensin dan LCGC. Tapi dunia mulai bergerak ke EV, hybrid, software car, AI vehicle, autonomous technology. Kalau Astra gagal adaptasi, mereka bisa kehilangan dominasi perlahan. Dan sejarah bisnis menunjukkan raksasa bisa jatuh kalau terlambat berubah. Tapi, kenapa ASIA masih berbahaya untuk diremehkan? Karena Astra bukan perusahaan bodoh. Mereka punya modal besar, jaringan besar, dealer terbesar, servis terbesar, pembiayaan terbesar, pengalaman puluhan tahun. Dan ini sulit ditiru pemain baru. Banyak brand Cina bisa jual mobil, tapi belum tentu punya jaringan servis nasional, spare part, kepercayaan masyarakat, kekuatan pembiayaan seperti Astra. Dividen ASIA. Ini salah satu alasan investor suka ASIA. ASIA terkenal cukup royal membagi dividen. Yield mereka sering menarik untuk investor jangka panjang. Bahkan komunitas investor dividen masih menganggap grup Astra sebagai salah satu sumber cash flow stabil. Makanya ASIA sering masuk portofolio. Investor tua, pemburu dividen, investor defensif, DCA jangka panjang. Apakah ASIA masih worth it menuju 2027 sampai 2028? Jawaban singkat, masih. Tapi dengan syarat besar, ASIA harus berhasil transformasi. Kalau Astra berhasil adaptasi EV dan digital, mereka bisa tetap jadi raksasa Indonesia. Karena brand kuat, jaringan besar, cash flow besar, diversifikasi kuat. Dan itu kombinasi sangat berbahaya. Tapi kalau gagal beradaptasi, mereka bisa mulai kehilangan market share perlahan. Tidak langsung hancur, tapi perlahan melemah. Dan inilah risiko terbesar ASIA menuju 2027 sampai 2028. Apakah masih bagus untuk DCA? Kalau kamu tipe investor jangka panjang, suka dividen, suka kestabilan, suka perusahaan besar, ASIA masih menarik, terutama saat harga saham sedang diskon. Siapa yang cocok beli ASIA? ASIA cocok untuk investor defensif, pemburu dividen, DC, A bulanan. Investor jangka panjang, orang yang suka bisnis nyata dan stabil. Kurang cocok untuk trader cepat kaya,
pemburu multi-bagger ekstrim, penyuka saham gorengan. Prediksi realistis 2027 sampai 2028. Skenario positif. Kalau EV Astra berkembang, ekonomi membaik, daya beli pulih, bisnis tambang tetap kuat, ASEE masih bisa jadi salah satu saham blue chip paling kuat di Indonesia. Skenario negatif. Kalau EV Cina makin mendominasi, penjualan mobil Jepang terus turun, daya beli lemah berkepanjangan, ASEE bisa stagnan lama. Bukan bangkrut, tapi pertumbuhannya melambat. Kesimpulan besarnya, ASEE bukan saham kecil. Ini kerajaan bisnis Indonesia. Dan justru karena terlalu besar, pergerakannya kadang terlihat lambat. Tapi jangan salah, perusahaan seperti Astra biasanya tidak mati cepat. Mereka berubah, mereka beradaptasi, mereka membeli masa depan. Pertanyaan terbesar bukan, apakah Astra masih besar? Tapi, apakah Astra bisa tetap relevan di era EV dan digital? Karena di dunia investasi, yang paling berbahaya bukan perusahaan kecil, tapi raksasa besar yang gagal berubah saat dunia berubah.